Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Video ini berisikan tentang delivery, interaction, dan assessment. Untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah hukum pengangkutan. Sebelum saya masuk pada sistem perkuliahan yang saya ajarkan, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Misnar Abdul Jalil SHMH. Program studi ilmu hukum, konsentrasi keilmuan hukum perdata. Saya adalah salah satu dosen tetap yayasan atau DTY pada Fakultas Hukum Universitas Lakidende terhitung sejak tahun 2010 sampai saat ini kurang lebih sudah 13 tahun. Untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah hukum pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, kemudian dagang, hukum waris, hukum internasional, hukum perlindungan konsumen, hukum perbandingan perdata, dan masih terdapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum perdata. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, dan assessment. Khusus pada mata kuliah hukum pengangkutan, perlu dipahami pada poin pertama yang dimaksud dengan delivery, yaitu bagaimana cara penyampaian dalam perkuliahan. Untuk mata kuliah hukum pengangkutan dengan kode mata kuliah FH173 MKK2, adapun bobot SKS 2 SKS, dan mata kuliah ini diprogram oleh mahasiswa semester 6 dengan total pertemuan 16 kali. Yang mana terhitung UTS 8 kali dan pertemuan UAS sebanyak 8 kali. Dengan koordinator mata kuliah hukum pengangkutan saya sendiri yaitu Siti Misnar Abdul Jalil SHMH. Kemudian mengenai tata tertib perkuliahan yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Pertama, mahasiswa itu sudah harus berada di ruangan saat dosen memasuki ruang kuliah. Kedua, keterlambatan mahasiswa, toleransi waktu itu diberikan selama 15 menit sesuai jadwal perkuliahan. Ketiga, diperkenankan bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan apabila memakai kemeja dan sepatu tertutup. Keempat, mahasiswa tidak diperkenankan keluar masuk kelas setelah perkuliahan dimulai kecuali atas izin dosen. Kelima, mahasiswa berkewajiban memiliki catatan perkuliahan tetap selama setiap proses perkuliahan. Keenam, berhak mengajukan pertanyaan sepanjang terkait materi perkuliahan yang disampaikan dengan santun dan setelah diperiksa oleh dosen. Ketujuh, berhak memperoleh akses informasi dan konfirmasi atas penilaian hasil ujian mahasiswa. Itu dimungkinkan jika terjadi kekeliruan. 9. Tenggang waktu maksimal akses penilaian itu terhitung 1 minggu setelah hasil ujian dikeluarkan oleh pihak fakultas. 10. Dalam hal ini 10 mahasiswa berhak mengikuti ujian dan final apabila jumlah kehadiran memenuhi dengan batas minimal 80%. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester terhitung dalam jangka waktu 3 hari setelah nilai keluar. Itu adalah beberapa poin yang saya sampaikan terkait dengan tata tertib perkuliahan.
Selanjutnya akan saya masuk pada penjelasan mengenai kemampuan. Kita berbicara mengenai kemampuan yang diharapkan setelah penjelasan materi mata kuliah ini, dalam hal ini hukum pengangkutan. Harapan saya sebagai dosen dalam pengampu mata kuliah hukum pengangkutan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami hukum pengangkutan di Indonesia, hukum pelayaran, hukum laut perdata, hukum kerugian laut, hukum asuransi, serta hukum pengangkutan laut, hukum pengangkutan udara, dan hukum pengangkutan darat, termasuk pengangkutan darat kendaraan bermotor berbasis online. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai interaction. Interaction yaitu sebuah sistem pembelajaran yang digunakan dalam bentuk kuliah. Metode perkuliahan yaitu ceramah, video pembelajaran, dan diskusi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, tentang asesmen, penilaian mahasiswa. Nah, sistem penilaian dalam mata kuliah hukum pengangkutan dibagi atas kriteria, yaitu mampu menjelaskan berkaitan tanggung jawab pengangkut atau terhadap subcapaian pembelajaran dalam mata kuliah ini berdasarkan sub CPMK setiap pertemuan. Adapun mengenai penilaian, itu termasuk dalam ringkasan materi atau isi materi makalah dan persentase yang menjadi pengalaman mahasiswa atau tugas mahasiswa. Mengenai indikator penilaian yaitu ketepatan menjelaskan sub CPMK, yang mana penilaian ini dilihat dari aspek sikap, kehadiran, pengetahuan, keterampilan. Jadi terdapat beberapa poin. Dan untuk total penilaiannya, tugas terhitung 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, dan UAS atau ujian akhir semester terhitung 50%. Demikianlah penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Terakhir atau limitation of liability. Nah, di dalam prinsip pembatasan ini berlakulah atau terterapkan yang namanya klausula exonerm. Ya, silakan. Silakan apabila ada pertanyaan. Jelas materi saya ya? Halo? Halo, bagaimana penyampaian materi saya? Jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Ya, alhamdulillah. Kemudian, apa yang ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya harap teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam proses perkuliahan untuk memahami mengenai materi-materi hukum pengangkutan. Ini masih ada beberapa materi, yaitu mengenai asas yang berlaku dalam hukum pengangkutan. Kemudian ada namanya pengangkutan dan perjanjian pengangkutan niaga. Kita masuk pada asas hukum perjanjian pengangkutan. Asas hukum perjanjian pengangkutan itu memuat asas yang bersifat publik, kemudian asas yang bersifat perdata. Ini nanti saya share materinya, ini bisa dilihat apa saja yang tergolong sebagai asas yang bersifat publik, apa saja yang tergolong sebagai asas yang bersifat perdata. Itu ada beberapa poin, seperti kalau
Asas yang bersifat publik itu ada namanya asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, percaya pada diri sendiri, dan keselamatan penumpang. Ini masuk dalam asas-asas yang bersifat publik. Ada pula yang dikatakan yang tergolong sebagai asas yang bersifat perdata, seperti konsensual, koordinatif, campuran, retensi, ataupun pembuktian dengan dokumen. Selanjutnya itu ada mengenai pengangkutan dan perjanjian pengangkutan niaga. Kita lihat pada pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga itu merupakan rangkaian peristiwa pemindahan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang ya. Artinya kalau ke tempat tujuan ya berarti itu proses pengangkutan sudah berakhir di situ karena penumpang telah diturunkan ke tempat tujuannya dengan selamat. Itu adalah mengenai pengangkutan niaga. Kemudian apa itu perjanjian pengangkutan niaga? Nah, di dalam pasal 1320 KUH Perdata itu disebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian. Ketika kita akan melakukan namanya perjanjian, ada kata sepakat. Kalau kata sepakat berarti mereka yang mengikatkan diri. Mereka ini yaitu adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jadi harus ada kata sepakat dulu kalau mau buat perjanjian. Kan tidak akan jadi perjanjian kalau nggak ada sepakat. Jadi sepakat dulu yang utama. Sehingga kata sepakat menjadi syarat utama dalam proses perjanjian. Kemudian kecakapan. Kecakapan di sini kecakapan dalam hal membuat perikatan perjanjian. Satu hal tertentu ada alasan kenapa terjadi namanya perjanjian. Nah, sebab yang halal di sini itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebab yang halal di sini yang memang tidak dilarang oleh undang-undang. Misalkan kita sepakat membuat perjanjian mengenai narkoba. Itu tidak bisa karena itu bukan sebab sesuatu yang halal, itu dilarang. Jadi tidak boleh. Jadi di sini ditekankan sebab yang halal. Ini adalah mengenai perjanjiannya. Syarat dari sebuah perjanjian. Bagaimana dengan perjanjian pengangkutan niaganya? Nah, perjanjian pengangkutan niaga itu persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Di mana penumpang atau pengirim ini mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Itu adalah perjanjian niaga. Jadi di sini sudah terjadi perikatan. Sudah terpenuhi unsur sahnya sebuah perjanjian. Seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sepakat pihak pengangkut, pihak penumpang. Mereka sudah sepakat untuk melakukan namanya perjanjian pengangkutan. Sehingga terciptalah sebuah kondisi di mana pihak pengangkut melakukan pekerjaannya yaitu mengangkut penumpang ataupun barang dan mengantarkannya ke tempat tujuan dengan selamat. Ketika pihak pengangkut telah mengantar penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan selamat, maka di sini ada pula kewajiban dari pihak penumpang atau pemilik barang untuk hal apa? Memenuhi prestasinya. Dalam hal apa? Yaitu membayar. Yang karena kan dia mengikatkan dirinya kepada pihak pengangkut, berarti dia harus penuhi prestasinya, yaitu membayar biaya angkutan. Nah, mengenai biaya angkutan ini, itu tergantung dari alat pengangkutnya, beda. Ketika kita menumpangi kapal laut, itu beda tarifnya ketika kita menumpangi bus atau kereta api. Beda tarifnya ketika kita menumpangi pesawat udara ya. Pesawat udara saja memiliki kelas. Dan pesawat udara saja setiap antara Batik Air ataupun Lion itu memiliki tarif yang berbeda, apalagi Garuda Air. Itu memiliki tarif yang berbeda-beda. Nah, kita kembali pada proses ini. Nah, proses ini itu menyebabkan terjadinya sebuah perjanjian pengangkutan niaga. Terpenuhi unsur perikatannya terpenuhi. Sebab sesuatu yang halal, suatu hal tertentu,
kecakapan dan kata sepakat. Terjadilah namanya perjanjian pengangkutan. Cukup ya dipahami. Nah, perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan di sini itu bisa terjadi secara lisan, kemudian ada namanya dokumen pengangkutan, ada namanya perjanjian sudah terjadi. Terjadi secara lisan, contoh sederhananya misalkan saya adalah pihak penumpang yang akan pergi ke kota A. Kebetulan saya membutuhkan alat angkut saya itu berupa kereta api. Ketika saya naik di kereta api, saya sudah sepakat tanpa perlu si sopirnya itu mengatakan, Bu, kita sepakat dulu untuk melakukan pembayaran, tidak. Ketika saya naik dan pihak sopirnya ini membukakan saya pintu untuk naik secara tidak tertulis atau tidak tertulis, itu perjanjian sudah terjadi. Karena saya sudah sepakat. Kemudian ada namanya dokumen pengangkutan. Kalau dokumen pengangkutan ini jangan disamakan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam hukum perdata, seperti dia dalam bentuk besar, kemudian ada materinya, enggak. Kalau dalam pengangkutan, yang dimaksud dengan dokumen pengangkutan itu bisa juga karcis, tiket, itu sudah termasuk sebagai alat dokumen pengangkutan. Nah, adanya kesepakatan lisan dan dokumen pengangkutan ini itu sudah mendukung terjadinya perjanjian berniaga, perjanjian niaga, perjanjian pengangkutan niaga. Itu sudah menyebabkan terjadinya perjanjian pengangkutan niaga. Sudah terjadi ya. Kemudian asas perjanjian teman-teman bisa lihat ya. Ini ada konsensual, koordinasi, dan campuran. Mengenai klausula pembebasan batas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab dari pihak pengangkut, bisa kita lihat pada pasal 471 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di situ ada ditentukan sejauh mana pihak pengangkut bertanggung jawab sebesar apa, kemudian bagaimana kerugian itu terjadi, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabnya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada pasal 476 KUHD. Oke, sebelum saya akhiri mata kuliah hari ini mengenai hukum pengangkutan, apa ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama? Halo? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ini, Bu, kan kita kan sudah ada perjanjian di situ tentang persoalan pengangkutan barang. Nah, setelah sampai di lokasi, si pemilik tidak mau terima itu barang, itu bagaimana? Halo? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, saya Iqmal dengan stambuk K1119222 kelas E. Jika jasa pengangkutan dalam konteks penerbangan telah melakukan perjanjian terhadap penumpang, dalam perjanjian tersebut telah tercatat dalam kwitansi bahwa ada sesuatu perjanjian yang mesti jika ada keterlambatan untuk melakukan penerbangan, berarti jasa pengangkut tersebut atau atasannya wajib untuk menanggung semua bentuk kerugian atau bagaimana, Bu? Oke, sudah? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih ada atas pertanyaannya. Oke, mengenai mengenai kerugian dalam jasa pengangkutannya,
sebelum kita mengganti kerugian, itu harus kita pahami bentuk kerugian apa yang diderita oleh pihak konsumen atau pengguna jasa penerbangan dalam hal ini. Di sini bisa saja, kalau yang sering kita jumpai, pihak penumpang kadang-kadang mengalami namanya delay atau keterlambatan penerbangan. Adanya keterlambatan penerbangan ini itu mengakibatkan atau menyebabkan pihak penumpang mengalami namanya kerugian waktu, terlambat sampai ke tempat tujuan, karena yang mungkin saja keterlambatannya itu menyebabkan ada urusannya yang menjadi tidak terurus atau terbengkalai. Itu adalah merupakan kerugian yang diderita oleh pihak konsumen. Nah, apakah delay atau keterlambatan penerbangan ini, jam terbang ini menjadi tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan? Itu menjadi tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan. Pihak maskapai penerbangan harus bertanggung jawab kalau namanya sekiranya itu terjadi delay. Karena pihak penumpang di sini tidak memperkirakan bahwa atau tidak mempersiapkan dirinya akan ada namanya bisa dikatakan cadangan waktu atau apa, itu tidak ada. Sehingga segala kerugian yang ditimbulkan oleh akibat delay tersebut itu harus menjadi ganti rugi dari pihak penerbangan. Apakah dalam hal ini kalau pihak menunggunya itu pihak untuk menunggu itu lama, time menunggu penerbangan selanjutnya itu lama, itu sekiranya pihak penerbangan harus menyediakan namanya snack atau makanan yang bisa dikonsumsi oleh pihak penumpang. Kemudian, dalam hal ini ganti kerugian juga bisa diberikan berupa pembayaran. Sejumlah uang diberikan kepada si pihak penumpang penerbangan. Itu kerugian yang kita berbicara masalah delay. Bagaimana kalau kerugian kerugian kita punya barang yang ada di bagasi pesawat, kabin pesawat lah. Nah, kalau kerugian yang sekiranya barang tersebut kita simpan di kabin pesawat terkemas, terpacking dalam keadaan baik, begitu kita mengambil kita punya barang, ternyata barang tersebut kemasannya sudah rusak, sudah terbuka, itu akan menjadi tanggung jawab siapa? Apakah pihak pengangkut, dalam hal ini pihak penerbangan, atau sudah menjadi resiko dari penumpang? Kita kembali lagi pada 5 prinsip pertanggungjawaban. Ada namanya prinsip pertanggungjawaban mutlak. Ada namanya prinsip bahwa selalu harus bertanggung jawab karena sudah menjadi beban resiko dari pihak penerbangan. Tapi sepanjang hal tersebut bisa dibuktikan bahwa itu memang merupakan kerugian tersebut terjadi, memang merupakan kerugian yang disebabkan oleh pihak maskapai penerbangan, maka hal itu harus dilakukan penggantian kerugian. Beda lagi kalau kerugiannya sangat besar, seperti terjadi namanya kecelakaan pesawat, tabrakan, pesawat jatuh, pesawat hilang, itu semua harus diganti oleh pihak pesawat. Maaf ya, pihak maskapai penerbangan. Saya kira itu adalah jawaban yang bisa saya berikan. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lagi? Yang intinya seperti ini. Kalau ada kerugian yang ditimbulkan selama dalam proses pengangkutan, mengenai proses penggantian kerugiannya, itu kita kembali pada prinsip pertanggungjawaban pihak pengangkut. Sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak pengangkut, maka pengangkut harus bertanggung jawab. Tetapi ketika itu bukan menjadi kerugian dari pihak pengangkut, maka di sini lahirlah namanya
asuransi. Makanya di sini di dalam hukum pengangkutan itu erat kaitannya dengan hukum asuransi. Ada namanya asuransi barang, ada namanya asuransi penumpang. Karena seperti ini, di dalam proses pengangkutan itu terkadang terjadi hal-hal yang di luar dari kondisi yang bisa kita cegah, atau hal-hal yang mungkin terjadi seperti gempa, turbulensi kalau kita naik pesawat udara. Kalau kita pergi naik kapal laut, bisa karena ombak yang sangat keras mengakibatkan kondisi yang menyebabkan barang tersebut rusak atau penumpang menjadi tidak nyaman. Itu adalah hal-hal dalam kondisi yang sewaktu-waktu bisa terjadi, sehingga di sini harus melibatkan keterlibatan asuransi. Sehingga pengangkutan ada namanya asuransi. Itu kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai asuransi dalam hukum pengangkutan. Oke, itu adalah sekilas jawaban saya mengenai pertanyaan tadi. Masih ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan kita malam ini? Terima kasih Bu, jelas jawaban. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang sekiranya akan dipertanyakan, saya akhiri kuliah kita dengan ucapan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendukung terhadapnya proses belajar mengajar hukum pengangkutan. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat atas waktunya. Terima kasih Bu.